الحمد لله الذي شرفنا بخاتم النبيين إذ كنا خير أمة أخرجت للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang tiada hentinya melimpahkan rahmatnya, melimpahkan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Tuhan yang tiada hentinya pula terus mencurahkan berbagai macam karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita bersama. Di antara nikmat Allah yang kita rasakan sampai dengan saat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemampuan kepada kita sekalian untuk membuktikan keimanan kita kepadanya dengan melaksanakan salah satu perintahnya yang sangat luar biasa, yaitu kita bisa menghadiri pelaksanaan ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia dan nikmat yang lain berupa nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Allah masih memberikan umur kepada kita sekalian. Semoga nikmat-nikmat Allah yang kita sebutkan selaku hambanya yang beriman, kita dijadikan hambanya yang pandai bersyukur atas segala karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dengan demikian insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang memperoleh keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan, baik ketika hidup di dunia ini, terlebih-lebih nanti pada saat menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Firman Allah yang kami baca di awal muqaddimah khutbah ini tepatnya terdapat di dalam kitab suci Al-Qur'an, surat yang ke-108, terdiri dari 3 ayat. Yang selengkapnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Wal 'asr, demi waktu. Innal insana, sesungguhnya seluruh manusia, kata Allah, lafi khusrin, benar-benar berada dalam kerugian. Illa, kecuali orang-orang yang tidak akan merugi, alladzina amanu, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, wa amilus solihati, dan diiringi dengan amal yang soleh,
Wa tawasau bil haqqi, selanjutnya dia suka saling berpesan, saling mengajak di dalam berbuat kebenaran. Wa tawasau bis sabri, dan yang terakhir suka saling mengajak, saling mengingatkan di dalam berbuat kesabaran. Quran surat 108 namanya surat Al-Asr, dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Jamaah yang dirahmati oleh Allah dan yang kami hormati, dari surat yang sangat pendek ini, merupakan salah satu surat yang terpendek di dalam Al-Quran. Ya. Ini tapi terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita jadikan panduan, yang bisa kita jadikan tuntunan dan pedoman di dalam mengarungi kehidupan ini, agar kita selamat kepada tujuan yang kita inginkan bersama. Tiada lain adalah ingin mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat pertama, Allah menjelaskan wal asri, demi waktu. Demi itu kata sumpah. Kalau Allah bersumpah dengan waktu atau bersumpah dengan makhluk ciptaannya yang lain, karena ayat seperti banyak, wasyamsi, demi matahari, ya, wal laili, demi malam, wadduha, demi waktu pagi. Apabila ada ayat seperti ini diawali dengan kalimat demi, itu maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menekankan untuk kita perhatikan terhadap apa yang Allah bersumpah dengannya. Wal asri, demi waktu. Ini penting ini. Jadi kalau Allah bersumpah dengan waktu, maksudnya itu hendaklah kita manusia ini waspada, hati-hati di dalam menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Harus waspada dan hati. Kenapa? Karena hakikat waktu itu, jamaah sekalian, waktu itu terus berjalan, nggak pernah berhenti. Kita kadang-kadang sering keliru. Menit ini dikatakan sama dengan 5 menit yang akan ke depan. Jam ini dikatakan sama dengan jam 1 jam depan. Hari ini sama dengan hari besok. Tidak. Hakikat waktu itu kalau sudah lewat, walaupun 1 detik, 1 menit, gak bisa ditarik lagi. Maka ketika manusia menyanyiakan waktu yang Allah berikan kepadanya, tidak memanfaatkan dengan baik, ya itulah orang-orang yang akan rugi dan celaka. Makanya ayat selanjutnya, innal insana lafi khusrin. Benar-benar sesungguhnya manusia itu banyak yang berada dalam kerugian. Kenapa rugi? Salah satu sebabnya banyak menyanyiakan waktunya, tidak memanfaatkan waktu yang Allah berikan yang sedemikian berharga. Dan kalau kita berbicara tentang waktu, jamaah sekalian, itu kita berbicara tentang umur. Berbicara tentang usia. Apa itu umur? Apa itu usia? Usia atau umur itu adalah perjalanan waktu yang kita lalui semenjak kita lahir dari kandungan ibu kita sampai titik terakhir. Ketika orang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi, itu proses waktu. Cuma nanti banyak orang yang beruntung dengan waktu yang Allah berikan kepadanya, banyak juga nanti manusia yang merugi dan celaka. Kenapa? Terlalu banyak membuang-buang umurnya, membuang-buang kesempatannya, membuang-buang waktunya. Itu tadi karena tertipu. Dianggapnya hari ini sama dengan hari esok, minggu ini sama dengan itu. Padahal sebenarnya hakikat waktu sekali pergi, sekali berlalu, gak bisa ditarik lagi. Nah, ini yang dimaksud wal asri. Hendaklah kita ini, jamaah sekalian, hati-hati dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Hati-hati dengan usia yang Allah berikan kepada kita. Hati-hati dengan umur yang ada pada kita. Sebagaimana kita saksikan ini, semua makhluk Allah ini tidak ada yang abadi. Kullu man 'alaiha fan. Semua makhluk Allah yang Allah ciptakan tidak ada yang abadi. Semuanya akan musnah, semuanya akan hilang. Termasuk planet bumi, matahari dan semua planet-planet akan rusak berantakan pada gilirannya nanti. Apalagi kita selaku manusia yang hanya rata-rata diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara 50, 60, 70 tahun. Kadang-kadang enggak sampai 70 tahun, 60 tahun sudah meninggal. Maka mari perhatikan waktu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan ayat ini, terkait dengan pentingnya kita memperhatikan waktu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ya. Rasul bersabda, khairun nas
Man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik, kata Rasul, manusia yang paling beruntung, manusia yang paling akan mencapai kebahagiaan. Siapa dia? Man tola umruhu, orang yang beri umur panjang oleh Allah. Umurnya panjang mencapai sampai lebih 60 tahun, melewati usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahasuna amaluhu, dengan umurnya yang panjang digunakan untuk berbuat kebaikan, baik kebaikan untuk dirinya sendiri, berbaikan untuk keluarganya, berbaikan untuk masyarakat lingkungannya, berbaikan untuk negara, agama dan bangsanya. Itu manusia yang paling beruntung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Sebaliknya kata Rasulullah, wa syarrun nas, manusia yang paling celaka, manusia yang paling jelek, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tola umruhu, orang yang diberi umur panjang oleh Allah, wa su'u amalu, tetapi perbuatannya itu dibuatkan untuk bermaksiat melulu kepada Allah. Umurnya sudah 50 tahun, belum juga mau sujud, belum juga mau ke masjid, terus berbuat maksiat, habis umurnya. Nah, orang yang seperti ini kasihan sebetulnya. Maka tidak ada harapan ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Membuang-buang, menyia-nyiakan umur usia yang diberikan oleh Allah. Pada hakikatnya itu mestinya kita digunakan untuk berbuat kebaikan, kanggo sangu mati, tetapi rupanya menyia-nyiakan waktunya. Maka orang yang seperti ini nanti akan menyesal nanti di alam kubur. Itulah sebabnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wan nasu niyam. Manusia saat ini, kata Rasulullah, itu banyak yang tidur alias tidak sadar. Ini Rasul mengatakan, manusia saat ini maksudnya ketika hidup di dunia ini niam, banyak yang tidur, banyak yang tidak sadar, sehingga membuang-buang kesempatannya, membuang-buang umurnya. Kapan dia sadar? Wa idza matu intabahu. Ketika dia sudah dibaringkan ke liang lahat, sudah ditimbun dengan tanah, masuk ke alam kubur, baru dia sadar. Oh, aku di mana sekarang? Ternyata dunia sudah berpisah dengan saya. Saya sudah di alam yang gelap seperti ini. Datanglah binatang-binatang yang berbisa, siap akan menyantap dirinya. Karena ketika hidupnya memang tidak pernah berbuat baik, tidak pernah bertaubat, tidak pernah sadar akan umurnya. Sekarang ternyata pindah alam, sudah berada di alam kubur. Datanglah penyesalan. Lalu dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, sekiranya aku bisa diberi tangguh. Mohon aku ya Allah diberi tangguh ya Allah. Kembalikan aku ke dunia. Walaupun hanya beberapa saat. Itu hartaku yang banyak. Umurku, kesehatanku akan tak manfaatkan, tak gunakan sebaik-baiknya. Ternyata saya termasuk orang yang celaka dan merugi. Karena saya menyanyiakan waktu. Saya diberi umur lebih 60 tahun. Tapi saya tidak pernah taat kepadamu. Kembalikan aku ya Allah. Tapi enggak ada gunanya. Uang penyesalan sudah di alam kubur. Wal asri. Demi waktu. Seterusnya kata Allah Subhanahu wa taala, semua manusia, innal insana, semua manusia, siapapun orangnya, lafi khusrin, benar-benar akan berada di dalam kerugian. Orang kaya rugi, orang melarat rugi, orang ganteng rugi, orang yang tidak ganteng rugi, yang cantik rugi, yang tidak cantik rugi, yang kaya rugi, yang melarat juga rugi, yang pintar, yang bodoh, semua akan rugi. Innal insana, seluruh manusia akan rugi, kata Allah. Tapi dikecualikan, illa, ada 4 manusia yang tidak akan merugi yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, alladzina amanu, orang-orang yang selalu berupaya meningkatkan keimanannya, mengembangkan keimanannya. Semakin mau dia habis jatah hidupnya, semakin mendekati alam kubur, semakin baik amal perbuatannya, semakin baik imannya. Ini orang yang tidak akan celaka dan merugi. Yang kedua, wa amilus solihat, orang-orang setelah dia membaguskan, meningkatkan keimanannya, diiringi dengan amilus solihat, amal soleh. Amal itu bahasa Quran. Kalau bahasa Indonesianya amal itu aktivitas, kegiatan. Maka kalau ada orang nganggur, jamaah sekalian, itu membuang-buang waktu, nganggur, keseharian 24 jam nganggur, tidak. Hanya katakan main HP saja ya. Apalagi main game, orang sudah tua kok main game itu membuang-buang waktunya ini ya. Ini celaka orang seperti ini. Karena tidak ada amalnya. Wa amilus solihat itu artinya orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang mempunyai aktivitas yang nilainya kebaikan. Baik untuk dirinya, baik untuk keluarganya, baik untuk masyarakat, baik untuk bangsa negaranya. Itu yang disebut amilus solihat.
Beruntunglah orang-orang seperti itu dan tidak akan masuk kategori orang celaka. Lalu yang ketiga, watawasau bil haqqi, orang yang senantiasa saling mengajak. Saling mengajak. Jadi namanya saling mengajak, tentu ada yang mengajak, ada yang diajak. Saling mengajak di antara kita, diajak kemana? Bil haqqi, di dalam berbuat kebenaran. Ketika ada saudara kita yang menurut kita itu keliru, melanggar, menyimpang, segera ingatkan. Kalau kita ingatkan itu, termasuk orang-orang yang beruntung. Orang yang mengingatkan saudaranya, orang-orang yang senantiasa memberikan masukan-masukan, saran, kritik sekalipun kalau itu jalan, itu termasuk orang-orang yang paling beruntung. Memang kadang-kadang tidak mudah. Apalagi itu kalau atasan kita melakukan sesuatu untuk mengingatkan itu kadang. Tapi kalau kita pandai menggunakan bahasa-bahasa yang bagus juga insya Allah. Bagaimana cara supaya tidak mengingatkan orang tidak, jangan sampai tersinggung apalagi marah. Nah, orang-orang yang bijak seperti ini insya Allah termasuk orang-orang yang beruntung hidupnya. Dunia sampai akhirat. Lalu yang terakhir, orang-orang yang tidak akan merugi. Kalau tidak merugi berarti akan beruntung dunia akhirat. Watawasau bisabri, orang-orang yang senantiasa saling berpesan, saling mengajak, saling mengingatkan di dalam berbuat kesabaran. Sabar itu artinya tahan uji. Biasanya manusia kena musibah itu kadang-kadang tidak tahan uji. Maka di saat-saat manusia ditimpa penderitaan, ditimpa kesusahan, ditimpa suatu kesedihan, di saat itulah kita paling bagus kita sampaikan. Sabar Bapak, sabar Ibu. Semuanya kita ini akan mengalami hal yang sama. Berikan kesabaran, sabar. Sabar itu sabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Enggak sabar enggak jadi. Kayak sholat ini, kalau enggak sabar enggak jadi ya. Kemudian yang kedua, sabar di dalam menjauhi larangan Allah. Enggak sabar enggak jadi. Dan yang paling berat itu sabar dalam menerima segala ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluarga kita diambil kembali oleh Allah, ketika usaha kita macet, ketika penyakit tidak sembuh-sembuh, itu semuanya itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Dan orang-orang yang mampu bersabar menjalani kehidupan ini termasuk orang-orang yang tidak akan merugi hidupnya di dunia sampai di akhirat. Kalau tidak merugi berarti akan menjadi orang-orang yang beruntung. Selamat, berbahagia, sentosa, sejahtera sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian surat ini kami sampaikan sebagai materi khutbah kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan bisa kita mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling penting sekali Bapak sekalian, karena umur kita terus berjalan, jangan menyia-nyiakan umur. Pergunakan sebaiknya. Jangan suka menunda-nunda waktu. Yang bisa kita kerjakan menit ini, jangan ditunda 5 menit ke depan. Kita bisa kerjakan jam ini, jangan ditunda sampai 5 jam ke depan. Dan seterusnya. Kalau sudah demikian halnya, yakin dan pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan hidup di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa hidup kita yang masih ada ini, terutama umur kita, usia kita jangan kita sia-siakan.
Jangan nganggur, karena orang-orang yang nganggur itu orang-orang yang merugi dan tidak akan membawa sangu yang banyak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kesempatan yang sangat singkat ini, karena setelah kehidupan ini bukan berakhir kehidupan kita, tetapi kita akan berpindah alam untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Andaikan kita ini banyak salah dan dosa, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima, dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga orang-orang tua, sahabat-sahabat yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله عز وجل أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة